Hai semua, perkenalkan nama saya Diandrea Fristiaswania Zulkarnain, biasa dipanggil Drea. Saya berasal dari kelas 10-5, absen 12. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi B.J. Habibie. Dilihat sampai akhir ya. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie yang kita kenal sebagai Presiden ketiga Indonesia dalam waktu yang singkat, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Ayahnya bekerja sebagai seorang ahli pertanian berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Masa kecil Habibie dihabiskan di Parepare. Ketika berusia 13 tahun atau pada 1949, B.J. Habibie dibawa ibunya kembali ke Pulau Jawa setelah ayahnya meninggal dunia. Karena ibunya ingin Habibie melanjutkan pendidikannya di Bandung, Jawa Barat. Tahun 1950, B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di Government Middle School, Bandung. Di sana Habibie sangatlah menonjol, terutama di mata pelajaran yang mewajibkan berhitung. Tak heran, Habibie saat itu menjadi sosok favorit di sekolah. Habibie tamat SMA pada 1954. Kemudian ia masuk di Institut Teknologi Bandung. Berkat kejeniusannya, Habibie mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman, tepatnya di Rheiniswalde Technische Hochschule. Pada 1960, Habibie mendapatkan gelar Diploma Insinyur. 2 tahun kemudian, pada 1960, Habibie mendapatkan gelar Diploma Insinyur. 2 tahun kemudian, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yakni Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Pada 1965, ia meraih gelar Doktor Konstruksi Pesawat Terbang dengan predikat summa cum laude di Rheiniswalde Technische Hochschule, Jerman. Messerschmitt Baukaublam merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aviasi atau penerbangan. Berkat kejeniusannya, Habibie menjadi orang yang dihormati di Jerman. Bahkan ia dijuluki Mr. Krok. Karena memiliki kontribusi besar di bidang teknologi pesawat terbang global, Habibie pun menjadi nama teorema di bidang termodinamika. Hasilnya, B.J. Habibie berhasil membantu menerbangkan pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot Kaca pada 1995. Kembali ke Indonesia pada 1973 setelah menorehkan hasil yang sangat bagus di Jerman. Habibie kembali ke Indonesia karena permintaan Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Habibie ditunjuk sebagai CEO Industri Pesawat Terbang Nusantara. Lalu, pada 1978, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Habibie menjabat sebagai menteri tersebut selama 20 tahun hingga 1997. Selain itu, B.J. Habibie juga memimpin proyek pesawat N250 Gatot Kaca yang menjadi pesawat pertama buatan Indonesia. Indonesia menjadi Presiden RI pada 1998. Indonesia dilanda krisis moneter dan kestabilitas politik yang terganggu. Krisis tersebut memaksa Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada Mei 1998. Setelah itu, B.J. Habibie menjadi Wakil Presiden. Kemudian ia diangkat menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Presiden Habibie menjabat Presiden Indonesia hanya 1,5 tahun. Ia lengser pada November 1999. Meski singkat, era pemerintah Habibie sangat krusial dan menjadi kunci era transisi dari Orde Baru ke Reformasi. Habibie juga membuat sejarah dengan membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Bahkan di era Habibie, diskriminasi terhadap etnis Tionghoa diakhiri dengan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 Tahun 1999. Inpres tersebut menghapus larangan bicara dan mengajar bahasa Mandarin yang sebelumnya dilakukan
di era Soeharto. Habibie lengser dari kursi Presiden Indonesia karena pidato pertanggungjawabannya ditolak dalam sidang istimewa MPR 13 November 1999. Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Namun, saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Habibie kembali ke tanah air. Ia ditunjuk sebagai penasehat presiden untuk pengawal demokrasi di Indonesia. Organisasi yang ia dirikan yakni Habibie Center. Habibie menetap di Indonesia hingga ia meninggal dunia pada 11 September 2019. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.